إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa UPT rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadharimiyah. Masih dalam bahasan sunnah-sunnah di dalam sujud yang di pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan beberapa kesunahan dalam sujud. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh musannif. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan wa tadummu almar'atu ba'daha ila ba'din. Tadummu yaitu menggabungkan. Ini perempuan meskipun dia masih kecil, belum balik, dan meskipun dia sendiri. Tadummu almar'atu ba'daha ila ba'din. Jadi kalau perempuan, kalau sebelumnya laki-laki itu prinsipnya tadi direnggangkan, ya kan? Tangan, siku direnggangkan, kemudian kaki, ya, telapak kaki juga ada renggang, kemudian lutut juga demikian. Nah kalau perempuan dirapatkan, jadi kalau perempuan merapatkan anggota tubuh satu dengan yang lain. Ya, ini kesunahan berikutnya. Tadumu al-mar'ah ba'daha ila ba'din. Ya, perempuan ini merapatkan anggota tubuhnya ketika sujud, ya, anggota tubuh satu dengan yang lainnya. Di Busra Al-Karim disebutkan sampai pun yaitu kedua telapak kaki, ya, dan kedua lutut di dalam sujud, ya, di dalam sujud ataupun rukuk dan selainnya. Jadi disebutkan demikian, ya, kalau perempuan itu dirapatkan. Ini dalam mazhab memang pendapatnya demikian. Jadi kalau sujud itu kalau laki-laki, ya, kan tadi sudah di pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan direnggangkan. Nah kalau perempuan dirapatkan, ya, dia malah serba dirapatkan, ya. Para fuqaha mengatakan karena ini lebih menutup, ya, lebih menutup. Ya, ya, ini kita lihat di mubalaghah, yaitu mubalaghah fi satr. Di rukuk juga sama, rukuk dan sujud ini perempuan anggota tubuhnya itu dirapat-rapatkan, ditempelkan, dirapatkan satu dengan yang lainnya. Di hadis riwayat Baihaqi disebutkan annahu sallallahu alaihi wasallam mara alam ra'ataini tusalliyani. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua orang yang sedang sholat. Faqal idza sajadtuma, jika kalian berdua sujud, fadumma ba'dal lahmi ilal ardi, maka rapatkanlah sebagian daging tubuh ke tanah, ya, tempat sholat. Fa innal mar'ata laisat fi dzalika karajul, karena perempuan dalam hal ini tidak seperti laki-laki. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kemudian kesunahan berikutnya, wa subhana rabbiyal a'la wa bihamdih wa salasan, yaitu mengucapkan
ya. Mengucapkan apa? Qaul subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya. Jadi kesunahan berikutnya ketika sujud itu membaca tasbih, yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dibaca satu, ini sunnah ya. Jadi ini masuknya sunnah. Artinya kalau seorang itu tidak membaca tasbih, ya tidak membaca tasbih, cuman diam saja ketika sujud, ya sujudnya sah menurut mazhab Syafi'i di sini, karena bacaan tasbih di dalam sujud itu hanya sunnah saja. Ya. Nah, ini tentunya berbeda dengan pendapat yang lainnya. Ini ada perbedaan pendapat. Tasbih di dalam sujud itu hukumnya apa? Harus kita baca atau tidak? Dalam mazhab Syafi'i tidak. Hukumnya sunnah. Sekedar membaca satu itu sudah tercapai sunnah. Tapi yang kesunahan lagi dibaca 3. Ya, salasan. Satu kali juga sudah teranggap sunnah, tapi yang lebih baik adalah dibaca 3 kali. Jadi minimalnya berapa? 1 kali, maksimalnya 11 kali. Ya, maksimalnya 11. Salasan ini ya minimal sempurna, tapi sempurna yang adna, minimal. Jadi bacaan ini 1 kali minimalnya, marotan, sampai yang maksimalnya aksaruhu ihda asyrota, 11. Jadi misalnya, jadi kalau ini kesunahan ya, kesunahan kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 1 kali sudah tercapai sunnah. Kalau mau sempurna 3 kali. Ya, ini sempurna yang minimal. Maksimalnya adalah 11 kali. Jadi kita baca 11 kali itu bisa. Ya, jika untuk lebih maksimal ya, sholatnya lebih bagus. Ya, karena dia pelan-pelan, lebih lama, sehingga banyak kesempatan untuk mentadaburi, meresapi maknanya, maka tidak hanya 3 kali, misalnya kita baca 5 kali atau 7 kali, sambil pelan-pelan kita tadaburi maknanya, kita pahami, resapi maknanya. Kita lihat tadi dalil an Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu qala lamma nazalat sabbihisma rabbikal azim, surat Al-Waqiah 74, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi ruku'ikum. Ya. Jadi ketika turun ayat 74 surat Al-Waqiah, fasabbih bismi rabbikal azim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jadikanlah itu di dalam rukuk kalian. Jadi bacaan rukuk kalian ada di sabbih bismi rabbikal azim, ada al-azim. Falamma nazalat, kemudian ketika turun yaitu sabbih isma rabbikal a'la, qal ij'aluha fi sujudikum, ya, jadikanlah di sujud kalian. Nah, ini dalil bahasanya ada perintah untuk bertasbih ya ketika rukuk dan sujud. Jadi ketika sujud di sini ketika turun sabbihisma rabbikal a'la, ada a'la kan? Nah, subhana rabbiyal a'la. Nah, ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga sebagian ulama mengatakan wajib, karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ij'aluha fi sujudikum. Nah, sabbihisma rabbikal a'la, ij'aluha fi sujudikum.
Di riwayat yang lain, fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada qala subhana rabbil a'la bihamdi salasan. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wa idza sajada faqala fi sujudi subhana rabbil a'la salasa marat faqad tamma sujuduhu wa dzalika atnahu. Ya, jika sujud maka mengatakan subhana rabbil a'la 3 kali maka telah sempurna sujudnya, dan ini adalah yang minimal sempurna, yaitu aqal kamal. Ini perintah untuk adanya mengucapkan baca zikir subhana rabbil a'la. Kemudian qala al-musannifu rahimahullah taala wa yazitu al-munfaridu wa imamu mahsurina radu. Nah, kemudian ditambah bacaan lain bagi munfarid, orang yang sholat sendirian, dan imam mahsurin, imamnya jamaah yang mahsur, yang terbatas, jumlahnya hanya orangnya tertentu saja. Ya. Dan radu, mereka jamaahnya ridho. Ya. Untuk apa? Ditambah ada bacaan lain selain subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya. Diberi tambahan, disebutkan di sini apa? Subuhun qudusun, ya. Subuhun qudusun rabbul malaikati waruh Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi ada tambahan bacaan, tapi tidak bagi semua orang sholat, tapi bagi satu munfarid sholat sendirian. Jadi kan kalau tambah bacaan panjang, ya. Jadi ada ziyadah, tambahan. Sini wa yazidu tambah bacaan. Siapa ini? Al-munfaridu, munfarid, orang sendirian, sholat sendirian. Wa imamu mahsurina, imam mahsur yang mereka rodu, makmumnya ridho, rela untuk ditambahi bacaan subuhun qudusun ya ila akhirih. Nah, kalau sholat sendiri itu bisa kita lamakan, perlama. Jadi tadi kita baca subhana rabbil a'la wa bihamdi misalnya 3 kali, 5 kali masih tambah subuhun qudusun rabbul malaikati waruh dan ila akhirih tadi ya. Wa yazidu al-munfarid, dan juga bisa di busra kalian disebutkan makmum. Ya, makmum yang imamnya itu memperpanjang. Kalau imamnya itu memperpanjang ya lama, ya, maka bisa kita tambah bacaan ini. Kita sebagai makmum, karena kita sudah selesai, belum selesai, ya, lama. Yaitu baca subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Waruh ini adalah Jibril, ya, Jibril. Allahumma laka sajatu, ya, ya Allah, untukmu yaitu bersujud, ya. Wa bika amantu, ya, padamu aku beriman, walaka aslamtu sajada wajhiya atau wajhi, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu, wajhi zati, ya, maksudnya zati zat, ya. Ini itlaqu al-juz alal kul, ya, sebagian tapi dimaksudkan apa? Keseluruhan. Lilladzi khalaqahu wa sawwarahu,
yaitu kepada yang menciptakan dan membentuk, ya. Wasaqqa sam'ahu wa basarahu. Jadi ada ada lubang-lubangnya, ya. Bihaulihi wa quwwatihi. Ini dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini ditambah bacaan seperti ini setelah membaca zikir tadi subhana rabbiyal a'la. Ya, Imam Muslim di dalam bab salat musafir dan qasar disebutkan di situ an Aisyah radhiyallahu anha qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudil Qur'ani bil lail yaqulu fi sajdati miraran sajada wajhiya lilladzi khalaqa wa saqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ketika sujud Al-Qur'an sujud ayat sajadah yaqulu fi sajadah miraran, ya, kemudian membaca ini tadi bacaan yang telah disebutkan. Kemudian Al-Musannif rahimahullah mengatakan wajtihadu munfaridin fi du'ai fi sujudihi. Ya, wajtihadu munfaridin fi du'a fi sujudihi. Disunahkan munfarid sholat sendiri, yang sholat sendiri untuk bersungguh-sungguh, ya, ataupun imam yang tadi yang telah disebutkan tadi mahsur dan ridha, kemudian makmum yang imamnya memperpanjang, maka disunahkan untuk sungguh-sungguh berdoa. Ya, berdoa ketika berdoa ketika sujud. Lebih-lebih lagi dengan yang maksur. Jadi yang berikutnya ini doa al-ijtihad ijtihadul munfarid fi doa. Doa fi sujud. Munfarid, ya. Munfarid sholat sendiri, atau juga imam yang jamaahnya mahsur, atau makmum yang imamnya memperpanjang. Ya, di Busra Al-Karim disebutkan disunahkan juga berdoa ketika ruku. Ya, tapi di sini di sujud itu lebih afdal dan lebih ada harapan lebih besar untuk dikabulkan. Ya, dari An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asitarata wa nasu sufufun khalfa Abi Bakar. Faqal ayyuhan nas innahu lam yabqa min mubasyiratin nubuwati illa ru'ya as-solihah. Yarahal muslim aw turalahu. Ala wa inni nuhitu an aqra'a al-Qur'ana raqiyan aw sajidan. Nah, di sini tahuilah bahwasanya aku dilarang an aqra'a untuk membaca Al-Quran raqi'an au sajidan ketika ruku atau sujud. Fa amma ruku fa'azimuha fihi ar-Rabb azza wajal, maka ketika ruku maka agungkanlah di dalam ruku Rabb azza wajal. Wa amma sujud fajtahidu fi du'a. Nah, ini disebutkan seperti ini. Adapun ketika sujud sungguh-sungguhlah dalam doa. Faqaminun an yustajaba lakum, maka layak, ya, jadi layak untuk diijabahi. Itu riwayat Muslim. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajidun fa aksiru ad-du'a. Ya. Kondisi keadaan di mana hamba itu paling dekat dengan Rabbnya ketika sujud. Maka perbanyaklah doa. Hadis riwayat Muslim. Maka berdoa dengan doa yang isinya kontennya bisa perkara dunia ataupun perkara akhirat. Kemudian yang berikutnya
tafriqatu bainal qadamain warukbatain, ya. Ini tadi tafriqah sudah ya. Itu merenggangkan kedua telapak kaki dan kedua lutut, ya, direnggangkan qadra shibr. Wa wad'ul kafaini hazwa al-mankibaini, tadi sudah meletakkan kedua telapak tangan sejajar dengan pundak, ya, dan dengan pundak. Kemudian wa dhammu asabi'il yadaini wastiqbaluhuma wa nashruhuma. Kemudian merapatkan jari jemari tangan dan dihadapkan ke arah kiblat dan dinasar, dibentangkan, dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian wanasbul qadamain, kemudian menegakkan kedua telapak kaki. Wa kasfuhuma wa ibrazuhuma an thawbihi, kemudian dibuka telapak kakinya dan dinampakkan dari bajunya. Wa taujihu, dan diarahkan asabi'ihima, jari jemari kaki, lil qiblah, ya, lil qiblati, ke arah kiblat. Wa i'timatu ala butunihima, dan bertumpuan pada, yaitu kedua pada bagian dalam dari jari jemari tersebut. Jadi ini tadi nasbul qadamain. Jadi maksudnya ini ketika sujud, ya, ini ditegakkan, ya, ditegakkan, kemudian bertumpuan pada bagian dalam jari jemari, dihadapkan ke kiblat, ya. Kemudian ditampakkan, maksudnya ini tidak ditutup, tidak ada penutupnya, tidak pakai kaos kaki misalnya. Dan ditampakkan dari baju. Kalau tertutup misalnya kayak gini, misalnya, nah ini tertutup, nah, jadi dibuka. Nah, ketika sujud, nah, dia dibuka, ditegakkan, jadi ditegakkan. Ini jari jemari menghadap ke arah kiblat. Demikian tentang kesunan-kesunan di dalam sujud kita sudah selesaikan. Insyaallah di pertemuan berikutnya akan kita pelajari kesunan-kesunan di dalam duduk di antara dua sujud. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.